Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual mengenai sidang putusan banding Verdi Sambo. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jelang putusan banding, mantan ART Verdi Sambo, Ricky Rizal berharap dapat divonis bebas pada Rabu hari ini. Harapan itu disampaikan melalui penasihat hukumnya menjelang sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun jika majelis hakim berpendapat lain, maka Erman berharap agar putusan yang dijatuhkan bagi kliennya lebih ringan daripada pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan ringan atau bahkan bebas nantinya akan memperlebar peluang Ricky Rizal untuk tetap bertugas di Korps Bayangkara. Menurut Erman, vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bagi Ricky Rizal tidaklah tepat. Alasannya, banyak pertimbangan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Namun pihaknya mengaku akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan, termasuk diantaranya pembacaan putusan banding. Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang putusan atas banding yang diajukan oleh Verdi Sambo CS pada Rabu hari ini, 12 April 2023. Sidang putusan terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini digelar secara terbuka untuk umum. Persidangan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan disiarkan di media massa. Seperti diketahui, dalam sidang ini Verdi Sambo tidak hadir. Berikut adalah tayangan secara langsung dari proses sidang putusan banding Verdi Sambo CS. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news Rabu 12 April 2023 bersama saya Ratu Sejati. Saudara, hari ini mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akan menjalani sidang kembali dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan sudah dimulai saudara. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan hasil banding yang sebelumnya telah diajukan oleh 4 terdakwa. Sidang pembacaan putusan banding hari ini tak hanya untuk Verdi Sambo tetapi juga terdakwa lainnya yang mengajukan banding. Mereka yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sidang pembacaan banding terhadap seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan dilaksanakan secara terbuka. Mari kita saksikan bersama-sama saudara sidang secara langsung dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas nama terdakwa Verdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Hadirin yang saya hormati, pembacaan putusan ini karena banyak ya, nanti akan kita lakukan dengan cara bergantian ya, dengan sesama anggota majelis. Untuk itu mohon bisa diperhatikan dengan baik. Putusan nomor 53 garis miring PIT garis miring 2023 garis miring PT DKI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum. Tempat lahir baru, umur tanggal lahir 50 tahun, 9 Februari 1973. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Ferdi Sambo ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022. Ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Arman Hanis dan kawan-kawan, para advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Hanis dan Manis beralamat di Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin Kafling 20, Jakarta 10350. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim. Kedua, surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Kesatu primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15:28 WIB sampai dengan sekitar pukul 18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Terjadi keributan antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard dan saksi Ricky kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard maupun saksi Ricky mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Ricky dan saksi Richard masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang Steyr kaliber 223 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban, "Enggak tahu, Bang, kenapa Pak marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban. Akan tapi saksi Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk korban untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.
Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah di Magelang. Sambil menangis, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta. Mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan saksi Ricky Rizal Wibowo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM Nopol B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf. Sedangkan saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis TIR kaliber 223 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi 1 MAH, sedangkan senjata api jenis TIR kaliber 223 oleh saksi Ricky Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah berada di Jakarta, lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati menghendaki diadakannya tes PCR tersebut, memastikan kembali, emang sudah pesan? Lalu saksi Richard menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore 8 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Tiba sekitar pukul 15.24. Terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian pukul 15.40,
Saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat turun dari pintu sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR, didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi melakukan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang ikut melaksanakan PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr kaliber 223 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa, sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard dan saksi Kuat turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard bertemu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard bersama korban keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adzan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakuban, dan saksi Farhan Sabilah. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Riki Rizal melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Riki Rizal dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu Pak." Kemudian terdakwa Ferdi berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia?" Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo
yang sudah mengetahui niat terdakwa yang ingin merampas nyawa korban ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niat tersebut. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata saksi Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Ricky Rizal sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak terdakwa. Dan saksi Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat terdakwa tersebut dengan menjawab enggak tahu. Bahwa atas perkataan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa yang sedang duduk di sofa panjang keluarga lantai 3. Saksi Richard kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa. Di saat yang sama, perkataan terdakwa juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi menyatakan kesediaannya, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard. Disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana 1 kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa pada saat saksi Ricky turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard. Naik sampai dengan waktu menemui terdakwa Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa meminta saksi untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magasin Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin senjata tersebut untuk mengikuti permintaan terdakwa. Pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru ke dalam magasin senjata api yang diberikan oleh terdakwa, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian 9 peluru digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard untuk menembak korban yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban.
Lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Lumiu untuk menembak korban dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat terdakwa menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan perihal pelaksanaan merampas nyawa korban akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan untuk merampas nyawa korban Nofriansah, di mana saksi Putri juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 346 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban kepada saksi Richard yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard, ada, disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban. Lalu saksi Richard turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri senjata api HS yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api milik korban kepada terdakwa, saksi Richard melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 juga diketahui saksi Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi dan saksi Putri yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan niatnya, tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa dengan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 346. Begitupun juga saksi Ricky Rizal, saksi Richard, saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satupun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat tersebut dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri
Padahal terhadap saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Kemudian saksi Putri Chandrawati tuntut turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 346 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampas nyawa korban, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus nomor polisi B1MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turun serta pergi ke rumah dinas Duren 346. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 346 dan tetap tinggal di rumah Saguling nomor 29. Terakhir saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi Riki Rizal. Selanjutnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa yang hendak merampas nyawa korban. Sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 346. Selanjutnya mobil yang dikemudikan saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.06 WIB. Sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.07 WIB, korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas dari saksi Ma'ruf, melainkan tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto. Selanjutnya pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah. Sedangkan saksi Riki Rizal yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 346, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi tetap tidak memberitahu korban supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.08 terdakwa Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban berangkat dengan saksi Azan Romel selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wekaton selaku sopir menuju ke rumah dinas Duren 346
dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban dan saksi Farhan Sabilah. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Hasan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 346. Selanjutnya terdakwa menyuruh supirnya untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu terdakwa langsung bergegas turun dari mobil. Senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Ferdi Sambo. Melihat kejadian tersebut, Hasan Romer berada di samping terdakwa Ferdi Sambo hendak memungut senjata api tersebut. Akan tapi dicegah oleh terdakwa dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh terdakwa yang saat itu saksi Hasan Romer melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan dan senjata api tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya pukul 17.11 terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto. Di saat bersamaan saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban. Akan tapi saksi Riki Rizal tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat melihat terdakwa dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa dan berdiri di samping kanan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Richard, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa tersebut dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri di dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa. Kemudian atas penyampaian tersebut menyebabkan korban tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal dan korban tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban sampai ke hadapan terdakwa dan saksi Richard Lumio saat itu saksi Kuat masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di samping kanan.
di samping kanan terdakwa Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat, woi kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan pada Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban. Setelah mendengarkan teriakan terdakwa, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika melibatkan dirampasnya nyawa korban, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bagian kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kanan. Kemudian terdakwa menghampiri korban yang tergeletak dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya terdakwa dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban. Kemudian terdakwa menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban. Untuk kemudian terdakwa berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah-olah terjadi Richard.
Kemudian terdakwa masuk kembali dalam rumah bertemu dengan saksi Riset dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasa terdakwa, kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah